Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas materi pertanian subsisten atau pertanian tradisional dan pertanian komersial atau pertanian modern. Anggota kelompok kami terdiri dari 8 orang. Yang pertama yaitu Syafiul Jannah dengan NIM 062, yang kedua Erina Damayanti dengan NIM 039, yang ketiga Siti Mukharawati Nisa dengan NIM 025, yang keempat Rahman Dwi Irvanto dengan NIM 131, yang kelima Fitria Dwi Kumalasari dengan NIM 068, yang keenam Putri Dwi Jayanti dengan NIM 007, yang ketujuh Indra Baktiar dengan NIM 051, yang ke-8 Sayatu Zuhriyah dengan NIM 086. Selanjutnya, apa sih pertanian subsisten itu? Dari suatu kegiatan produksi pertanian yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga petani itu sendiri. Lalu, ciri-cirinya seperti apa ya? 1. Komoditi pertanian yang diusahakan adalah komoditi atau tanaman dan juga ternak untuk keperluan konsumsi sehari-hari. 2. Teknologi budidaya yang rendah, sehingga produktivitas dan juga kualitas yang dihasilkan sangat rendah. 3. Pengelolaan usaha berdasarkan pada pengalaman dan juga tradisi, di mana petani bersifat menerima tentang keadaan alam, seperti curah hujan, tanah, jenis tanaman setempat, dan lain-lain. 4. Bermoto hari ini untuk hidup hari ini, sehingga tidak mudah bagi petani untuk mengadopsi teknologi di bidang pertanian. 5. Mengedepankan semboyan safety first, di mana lebih memilih berusaha tani tanaman pangan. Pola pikir rasional mereka tidak mengizinkan tanaman komersial yang membahayakan substansi mereka. 6. Pertanian sebagai cara hidup atau way of life, di mana bertani bukan saja aktivitas ekonomi, melainkan sudah menjadi budaya hidup yang syarat akan nilai-nilai sosial budaya masyarakat lokal. Sedangkan untuk pertanian komersial adalah praktik pertanian di mana petani dan juga pekerja lainnya terlibat dalam produksi tanaman dengan tujuan untuk komersial. Dalam jenis pertanian ini, sejumlah besar modal diinvestasikan dan tanaman ditanam dalam skala besar di pertanian besar dengan menggunakan teknologi modern, mesin, metode irigasi, dan juga pupuk kimia. Sistem pengelolaan usaha tani yang berorientasi pada pasar dan ekonomis dengan beberapa cirinya sebagai berikut. 1. Menggunakan faktor-faktor produksi secara efisien. 2. Mempertimbangkan seluruh komponen biaya dan penerimaan. 3. Mengutamakan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam pengelolaannya guna menghasilkan produktivitas dan juga kualitas yang semakin meningkat. 4. Berani mengambil resiko. 5. Hubungan kelembagaan yang ekonomis. 6. Bentuk pertanian komersial dapat berupa diversifikasi usaha tani. Kenapa harus transformasi ke pertanian modern? Karena yang pertama, semakin berperan sebagai pemasok bahan baku industri. Yang kedua, mendorong pertumbuhan pembangunan pedesaan. Ketiga, semakin mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang keempat, terbukanya peluang yang lebih baik untuk perubahan struktur ekonomi. Yang kelima, perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha. Dan yang terakhir, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta perataan warga masyarakat, petani dan bukan petani. Cara mengubah pertanian tradisional ke modern dengan cara yang pertama, meningkatkan perilaku seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani terhadap teknologi baru yang diinovasikan dan tentunya yang diintroduksi. Kedua, penyediaan bantuan, subsidi, agro input atau sarana produksi pertanian. Ketiga, dukungan modal usaha tani. Keempat, penyediaan teknologi yang senantiasa berubah. Kelima, perbaikan kelembagaan petani. Keenam, penyediaan sarana transportasi. Ketujuh, penyediaan pasar. Selanjutnya, pembangunan pertanian modern. Pembangunan pertanian modern adalah suatu rangkaian panjang dari perubahan atau peningkatan kapasitas, kualitas, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja pertanian, disertai dengan penataan dan pengembangan lingkungan fisik dan sosialnya sebagai manifestasi dari akumulasi dan aplikasi kemajuan teknologi dan kekayaan material serta organisasi dan manajemen.
Jadi, pembangunan pertanian modern merupakan langkah strategis mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan sebagai paradigma baru sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat perdesaan yang akan menjadi pendorong pertumbuhan sektor non-pertanian. Terdapat 10 faktor penentu dalam modernisasi pertanian yang meliputi 5 syarat pokok dan 5 syarat pelancar. Untuk 5 syarat pokok tersebut meliputi yang pertama adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani, yang kedua teknologi yang senantiasa berkembang, yang ketiga tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal, yang keempat adanya perangsang produksi bagi petani, dan yang kelima tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinu. Nah, adapun syarat pelancar pembangunan pertanian sendiri meliputi yang pertama pendidikan pembangunan, yang kedua kredit produksi, yang ketiga kegiatan gotong royong petani, yang keempat perbaikan dan perluasan tanah pertanian, dan yang kelima perencanaan nasional pembangunan pertanian. Untuk selanjutnya adalah nilai luhur Pranata Mangsa dalam sistem pertanian modern. Dapat kita ketahui, Pranata Mangsa merupakan cara tradisional dari masyarakat Jawa dalam memprediksi cuaca dan iklim yang sudah ada sejak dulu, yang berdasarkan pada kejadian-kejadian alam. Nah, kalender Pranata Mangsa ini sudah dikenal baik di kalangan para petani Jawa, terutama sebagai panduan untuk bercocok tanam. Sistem penanggalan Pranata Mangsa dapat dibaurkan dengan sistem pertanian modern masa kini. Misalnya adalah dalam hal pengolahan air pada sistem irigasi lahan sawah. Selanjutnya adalah pemanfaatan lahan dengan menggunakan sistem hidroponik dan bioteknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan hasil pertanian di Indonesia. Dapat kita ketahui bahwasanya hidroponik adalah lahan budidaya pertanian tanpa menggunakan media tanah, sehingga hidroponik merupakan aktivitas pertanian yang dijalankan dengan menggunakan air sebagai medium untuk menggantikan tanah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada kelebihan dari penanaman sistem hidroponik, yaitu yang pertama ada produksi tanaman persatuan luas lebih banyak, yang kedua masalah hama dan penyakit dapat dikurangi, dan yang ketiga produk yang dihasilkan umumnya berkualitas lebih baik sehingga harga jualnya lebih tinggi. Dan untuk selanjutnya di sini ada kekurangan dari penanaman sistem hidroponik, yaitu yang pertama ada membutuhkan modal yang sangat besar. Yang kedua, pada kultur substrat kapasitas memegang air media substrat lebih kecil daripada media tanah, sehingga akan menyebabkan kelayuan tanaman yang cepat dan stres yang serius. Bioteknologi diartikan sebagai seperangkat yang bertujuan untuk merubah materi genetik pada tanaman, hewan, dan juga mikroba yang dilakukan oleh manusia. Hari Hartiko, PhD, selaku pakar bioteknologi Universitas Gadjah Mada, yang mengartikan bahwa bioteknologi sebagai teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup yang direkayasa untuk menghasilkan barang dan jasa, guna untuk memenuhi kesejahteraan manusia. Dampak dari bioteknologi bagi ekosistem adalah selanjutnya yaitu permasalahan hukum yang muncul dari adanya proses pengembangan bioteknologi dan seterusnya. Penyediaan teknologi dalam pengembangan pertanian modern salah satu inovasi teknologi yang berkembang di era globalisasi saat ini adalah drone atau pesawat tanpa awak atau UAV yang merupakan sebuah robot terbang dengan kendali jarak jauh yang mampu membawa muatan sesuai tujuan dan peruntukannya. Drone digunakan untuk penyemprotan pestisida, insektisida, herbisida, pupuk cair, dan cairan jenis lainnya untuk pertanian khususnya padi. Baik, selanjutnya kelebihan drone.
Latihan dulu yang pertama, penertiban atau pemupukan pasti dalam kawasan persawahan yang luas. Yang kedua, mempermudah pemupukan tanpa harus membutuhkan dan membayar tenaga kerja. Yang ketiga, yaitu sebagai sarana pendidikan teknologi. Lalu kelebihan drone yang keempat, yaitu semprotan akurat. Jika drone penyemprot mendeteksi ada padi yang belum disemprot, maka ia akan menyemprot lagi. Lalu kekurangan dari drone. Pertama, harga lebih mahal dari penyemprot konvensional. Yang kedua, mengikuti arah angin, penyemprotan akan terganggu karena spray mengikuti arah angin. Cukup sekian dari presentasi kamu. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.